Lah banyak orang tuh stuck di sini, Mas. Iya. Seorang ulama sekalipun, seorang profesor sekalipun, kadang-kadang itu nggak bisa benar-benar optimal hidupnya, gara-gara dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Dalam arti emotional state manajemennya itu kurang. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Faiz. Setelah kita bahas dimensi spiritual di video sebelumnya, dari perjalanan membedah 7 dimensi nih Pak, sekarang kita masuk ke dimensi emosi. Ya. Nah ini kayaknya agak berdekatan nih Pak, dimensi spiritual dan dimensi emosi. Ada nggak sih Pak Faiz orang yang secara spiritualnya bagus, ya, mungkin dia taat beragama, religius gitu ya, dan dia mungkin tahu secara teori menemukan makna tujuannya ini loh dalam hidup, tapi ternyata secara emosi mudah marah, ya, nggak bisa mengendalikan dirinya. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Banyak, Mas. Banyak Pak. Biasanya mengeluh istrinya atau anaknya. Iya. Seorang ustadz, seorang yang sangat dihormati di masyarakat, tapi nanti keluarganya nggak respect sama dia. Oh iya. Karena yaitu emosional. Emosional itu bisa macam-macam, Mas. Bisa karena emosi dengan orang lain ya, itu marah, sakit hatinya lama. Kalau mungkin ada rasa mohon maaf iri atau hasud. Sesama ulama kadang-kadang iri. Kok dia lebih lari, saya kurang, padahal ilmu saya lebih tinggi gitu kan mungkin. Jadi astagfirullah, itu kan kadang-kadang kayak gitu, Mas. Iya. Secara spiritual sebenarnya udah baik ya, artinya dia udah ngerti hidup saya mau apa, sangat meaningful. Tapi di eksekusi hariannya ini yang struggle. Jadi kalau saya boleh katakan spiritual itu berkaitan dengan arah, emosi itu dengan eksekusi, Mas. Jadi kalau orang arahnya keliru, biasa masalah spiritual. Tapi kalau arahnya udah bener tapi nggak jalan-jalan atau sering ngadat, masalah emosi. Karena ini eksekusi ya. Emosi itu kan kalau dari Daniel Goleman dikatakan orang memiliki emotional intelligence itu ukurannya 4. Apa aja tuh, 4 domain besar dibagi dalam 25 subdomain. Saya bahas 4-nya aja, 25 kepanjangan nanti. Yang pertama punya self awareness. Sadar saya ini sedang merasakan apa. Saya ini sedang sedih atau sakit hati atau marah atau cuma bosen. Itu ngerti. You can identify your feeling. Karena emosi ini macam-macam. Kalau orang bingung, biasanya ngomongnya gelap. Pokoknya saya BT. BT-nya itu apa? Nggak jelas. Sedang apa bosen, apa sedang emosi, sedang trauma, atau sedang sakit hati atau marah, kan beda-beda. Dia nggak punya kesadaran itu ya. Nah, nggak bisa mengidentifikasi. Emosi saya ini apa. Lalu yang kedua, setelah tahu emosinya apa, bisa memanage. Emotional management. Yang pertama self awareness, yang kedua emotional management. Ya, bisa mengendalikan. Oh, kalau saya marah boleh, tapi bagaimana cara mengendalikan ini? Saya sedih enggak apa-apa, tapi bagaimana caranya nggak mengganggu performance saya gitu ya. Dan ini urutan Pak ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan kalau kita nggak sadar gitu kan? Bener, iya Mas. Emang makanya diurutan kayak gitu dari Goleman. Lah setelah 2 ini selesai, sama mencapai namanya private victory. Kemenangan pribadi diri sendiri. Ya, baru kemudian ke orang lain. Nah, orang lainnya namanya social awareness. Jadi tahu orang ini merasakan apa. Mas Sony sekarang ini sedang apa ya? Apa sedang bahagia atau sedang kangen sama istrinya? Semacam empati gitu Pak ya. Empatinya tinggi. Lalu baru kemudian social management. Oh, beliau lagi seperti ini, berarti bagaimana cara saya menghandle beliau gitu kan. Ini orang mungkin sedang kepikiran anaknya mungkin, berarti saya jangan ngomong yang berat-berat, mungkin jangan ngomong yang lain yang terkait dengan itu. Nah, 4 itu Mas, mengenali emosi diri dan bisa manage, mengenali emosi orang lain dan bisa manage. Lalu di breakdown jadi 25 kata beliau. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan semua ini, nanti yang dengan orang lain saya pisahkan jadi dimensi sosial. Ya, itu bedanya mungkin saya dengan Daniel Goleman ya. Walaupun Daniel Goleman di kemudian hari juga bikin namanya social intelligence. Kan? Nah, bagi saya emosi itu berkaitan dengan pengelolaan emosi kita sendiri. Nanti kalau sosial baru kita pengelolaan emosi orang lain. Leadership, mempengaruhi orang lain, persuasi, negosiasi itu bagian dimensi sosial. Termasuk sama keluarga gitu kan. Parenting, marriage itu dimensi sosial terkait dengan hubungan orang lain, relationship. Nah, sekarang hubungan kita dengan diri sendiri, emosi
Ini kuncinya adalah kalau kita bisa state management. State management, apa itu Pak? Jadi emotional state management. Kita itu bisa memanage emosi kita dengan baik. Jadi kalau lagi down bagaimana cara naikkannya? Kalau lagi terlalu euforia bagaimana cara ngeremnya? Setiap orang beda-beda Pak? Atau beda-beda. Beda-beda ya? Tiap orang beda-beda Mas. Saya ini sangat natural untuk bisa mengendalikan marah. Oke. Bagi saya marah, sakit hati itu bagi saya bukan sesuatu yang susah untuk di-manage. Oke. Beberapa orang struggle di situ. Yes, ya kan? Iya. Sementara jadi ibaratnya sabar itu udah menjadi bawaan lahir saya. Oke. Gitu ya. Iya. Tapi saya struggle dengan disiplin diri. Itu bagian dari kecerdasan emosi Pak ya, disiplin itu ya? Iya Mas. Bagaimana mengendalikan emosi saya ketika saya sedang down tetap produktif. Oke. Itu kecerdasan emosi Mas. Yes. Lah banyak orang tuh stuck di sini Mas. Iya. Seorang ulama sekalipun, seorang profesor sekalipun kadang-kadang itu nggak bisa benar-benar optimal hidupnya gara-gara dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Dalam arti emotional state managementnya itu kurang. Lah bagi saya kalau orang bisa mengendalikan emosinya dengan baik, emotional state management, jadi state itu emotional state-nya seperti apa? Iya. Gitu Mas ya. Lagi ngukro, keadaan dirinya ya. Atau lagi termotivasi, atau lagi sepaneng, atau lagi stres. Itu kita bisa aware dan manage. Itu cerdas secara emosi. Nah, dari sekian banyak teknik ini kita perlu cari terus bagaimana caranya gitu kan. Tekniknya macam-macam Pak ya. Macam-macam. Tony Robbins itu punya 9 macam teknik. Untuk emotional state management. Nanti di bidang kognitif behavioral therapy juga beda lagi. Bagaimana cara mengendalikan orang yang emosional ini. Orang-orang kecanduan itu karena nggak bisa mengendalikan emosinya kan. Ingin itu terus. Orang-orang fobia juga begitu. Ketakutan. Yang satu ketakutan sekali, yang satu senang sekali. Ini dua kutub berlawanan. Nah ini perlu ilmu, punya skill untuk mengendalikan ini. Dan kalau dibahas jadi panjang Mas.